Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gua Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan update mengenai on-chain analysis. Lebih tepatnya mungkin update setelah Bitcoin berhasil bertahan ya selama kurang lebih seminggu. Ya seminggu ini lah kurang lebih ya, bertahan di atas dari angka 20.000. Lebih tepatnya price range 20.000 sampai 21.000. Nah, pertanyaannya, apakah para retailers dan bandar atau bahkan para miners juga mulai TP atau masih melakukan akumulasi? Ya, kita akan coba lihat di sini. Dan tentunya selain dari itu juga seperti biasa kita akan bahas mengenai leverage, apakah sudah mulai meningkat atau tidak, dan juga MVRV, apakah dia masih dalam keadaan di atas dari 1 atau tidak. Ya, jadi semua itu akan kita bahas pada hari ini. Tetapi sebelum kita masuk ke situ seperti biasa ya, buat lo yang sudah sering dengar on-chain pasti tahu bahwa gue selalu coba review lagi apa itu on-chain analysis. Karena lagi-lagi nggak semua orang mungkin sudah tahu apa itu on-chain analysis. Jadi gue akan coba jelaskan sesimpel mungkin ya. Jadi on-chain analysis ini adalah suatu analisa yang khas dan spesifik untuk the new cryptocurrency ya. Jadi simpelnya mereka itu kesannya itu mereka memvisualisasi data dari blockchain. Seperti yang kita tahu ya, ada ya kalau kita mau lihat secara langsung ada contohnya seperti explorer dari blockchain lah. Dari Ethereum ada Etherscan, BTC ada banyak ya. Intinya kita bisa men-trace transaksi yang terjadi per detik itu. Tetapi sebagai kita manusia yang normal, kita nggak akan bisa analisa banyak dari situ karena terlalu banyak transaksi dan nggak ketemu pattern. Nah, maka dari itu ada UI seperti CryptoQuant, lalu juga ada Glassnode dan macam-macam lagi yang lain. Mereka memvisualisasi data dari on-chain ini. Ya, jadi ada gambarnya seperti ini dan kita bisa analisa. Nah, pertanyaannya kenapa kita analisa? Apa yang bikin si on-chain ini menarik untuk dianalisa? Jadi salah satu sifat dari blockchain yang menarik adalah dia itu immutable, atau bahasa simpelnya adalah tidak bisa diganggu-gugat. Saat sudah terjadi transaksi, itu nggak bisa diedit gitu kesannya ya. Berbeda dengan sistem yang lain. Contoh ledger juga yang lain ya, karena sebenarnya blockchain itu adalah suatu ledger simpelnya ya. Ledger yang public dan juga decentralized. Nah, kalau ledger yang mungkin yang non public mungkinnya bahasa lebihnya ya, yang non public lah. Non public dan tersentralisasi itu adalah perbankan contohnya. Nah, perbankan kalau dia mau edit misalkan ya, dia mau edit tabungan si A atau si B, dia bisa lakukan karena semua otoritasnya di tangan dia. Nah, untuk blockchain tidak bisa ya, secara programnya nggak bisa dioprek-oprek. Jadi saat sudah terjadi transaksi antara si A si B tidak bisa terjadi koreksi gitu. Kalau di perbankan masih bisa ada koreksi gitu ya. Nah, maka dari itu datanya jadi tidak bisa diganggu-gugat. Tentunya kalau data yang tidak bisa diganggu-gugat lebih menarik untuk dilihat ya, apakah ada pergerakan yang besar atau tidak di market. Nah, otomatis kalau seperti itu kita bisa melihat pergerakan para bandar, para whales. Nah, tentunya orang-orang di Indonesia sangat suka dengan namanya bandar ya. Banyak yang bilang bandar tuh selalu menang dan seterusnya ya. Tapi lucunya on-chain analysis ini membuktikan bahwa para bandar justru pada faktanya nggak selalu benar. Seringkali bandar-bandar itu akumulasi di tempat yang salah, TP di tempat yang salah. Ya, jadi justru dengan lu belajar on-chain ini menunjukkan bahwa bandar pun bukan dewa. Mereka seringkali melakukan kesalahan. Ya, jadi jangan sampai berpikir bahwa on-chain analysis ini adalah pengganti TA, pengganti fundamental. No, ya, tujuannya adalah untuk menjadi suplemen, tambahan lagi agar trading kita lebih bagus lagi, ya, lebih bagus lagi, lebih banyak informasi lagi, ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. Dan yang pertama kita akan bahas dulu mengenai Bitcoin Exchange Net Flow, ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, Bang, ya, kenapa nggak bahas inflow atau outflow aja? Langsung gua kasih tahu alasannya kenapa. Karena net flow itu adalah inflow dikurangi outflow. Jadi, ini adalah selisih ya. Seringkali kalau lu ngelihat inflow atau outflow ini lu suka bingung ya. Kalau cuma lihat outflow doang, oh lu lihat nih, kebayang berapa banyak outflow yang terjadi hari ini di Bitcoin. Ternyata inflow-nya lebih gede. Nah, kalau kita ngelihatnya kepisah-pisah, maka ya kadang-kadang kita suka bingung sendiri. Ini lebih banyak inflow atau outflow. Dengan kita melihat net flow, kita langsung ketahuan pada hari itu lebih banyak orang yang inflow atau outflow. Nah, buat orang yang mungkin lebih newbie lagi, apaan tuh bang apaan tuh inflow outflow bang? Gak ngerti. Nah, jadi kalau kita lihat inflow itu secara spot,
ini menunjukkan value yang meningkat ya. Nah, jadi si value meningkat ini digambarkan dengan garis hijau ini. Biasanya kan kalau hijau tuh bagus ya kalau trading ya kan, kalau hijau tuh bullish. Tetapi di sini kebalikannya ya. Kalau dia hijau ini menunjukkan value yang tinggi, artinya banyak orang yang melakukan pengiriman Bitcoin dari wallet mereka, mau hot wallet ke cold wallet pun bisa, yaitu dikirim ke exchanger. Setelah mereka kirim ke exchanger, apa yang terjadi? Kemungkinan besar akan terjadi penjualan. Maka dari itu, ini disebutnya possible selling. Dan korelasinya seringkali terjadi saat ada bar hijau seperti ini, terjadi penurunan harga. Nggak selalu, tapi kecenderungan seperti itu. Kalau kita lihat terakhir kali terjadi yang cukup besar itu pada tanggal 14 Januari kemarin, di mana ada 7.711 BTC yang dikirim ke exchanger. Dan kalau kita lihat besoknya langsung terjadi penurunan sekitar 100 dolaran dari 20.900 ke 20.800 secara harga Bitcoin ya. Nah, sekarang kalau kita lihat dalam beberapa hari terakhir ya, bisa kita lihat di sini kecenderungannya mix datanya ya, nggak semua terjadi akumulasi tapi nggak juga terjadi possible selling ya. Tapi kalau kita lihat keseluruhannya lebih banyak akumulasi. Jadi kita bisa simpulkan para retailers dan bandar, karena sekali lagi data exchange net flow ini adalah data retailers dan bandar, mereka lebih banyak melakukan akumulasi. Seperti yang kita bisa lihat pada tanggal 13 di sini, tanggal 16, 17, 18, dan 20 ya. Jadi kurang lebih seperti itu datanya. Walaupun harga Bitcoin naik dengan cukup signifikan, ternyata para retailers dan bandar cenderung lebih banyak melakukan akumulasi secara spot. Ya, which is good. Oke, selanjutnya kita akan lihat data miner. Ini basically sama cara ngitungnya dan sama-sama net flow juga. Perbedaannya adalah mereka mengecek wallet-wallet dari para mining pool. Ya, mining pool seperti 1Thash, Npool, Binance Pool, dan seterusnya. Banyak datanya di sini ya. Nah, kalau gua akan ambil all data atau all miners ya untuk menunjukkan keseluruhan di market. Nah, kalau kita lihat di sini dalam beberapa hari terakhir, ternyata para miners setelah bisa dibilang nih ya, kalau kita lihat dari data-data sebelumnya nih, flat lama di sini ya. Bahkan di sini sempat inflow cukup besar pada tanggal 3 Januari. Nah, akhirnya malah saat dia naik ke atas ini, para miners malah banyak melakukan akumulasi ya. Jadi this is quite good ya. Jadi bisa dibilang para miners, retailers dan bandar sepakat lebih banyak cenderung melakukan akumulasi ya. Jadi ini ada tambahan harapan bahwa angka 20 ribuan ini mungkin bisa bertahan ya. Ya jelek-jeleknya kalau buat yang sudah dengar DCWT, harapan gue sih dia bisa mantul kalau sampai paling parahnya lagi tuh di 19.500-an. Karena di situ ada bull support band. Nah, mungkin buat lu yang nggak pernah dengar tuh bull support band atau apa ya, lu boleh nonton DCWT kita ya. Itu kita upload nyaris setiap hari lah ya, bisa dibilang nyaris setiap hari ya, jam 12:30 sampai jam 12 siang ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu untuk data net flow ya dari miner maupun exchange. Sekali lagi secara kesimpulannya kecenderungannya lebih banyak akumulasi. Nah, sekarang pertanyaannya apakah para bandar mulai banyak yang over leverage atau enggak nih? Tentunya seperti yang kita tahu, dunia kripto ini kalau sudah leverage-nya tinggi seringkali terjadi volatilitas. Selanjutnya kita akan bahas ke situ. Tetapi sebelum kita masuk ke leverage, kita akan mendengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dimana kita bisa lihat di sini Bybit sedang ada event baru yang bernama Southeast Asia USDT Airdrop for All. Nah, di sini kita bisa mendapatkan total hadiah mencapai 23.500 USDT. Event ini berlangsung dari tanggal 12 Januari sampai tanggal 31 Januari. Jadi masih ada waktu ya. Dan sesuai dengan namanya, ini hanya untuk yang di Southeast Asia, lebih tepatnya di Indonesia, Thailand, dan Philippines. Cara kerjanya seperti apa? Sangat simple sekali ya. Buat lo yang belum punya akun di Bybit, silakan bisa sign up dan langsung mendapatkan 2 USDT hanya dengan sign up saja dan KYC level 1 ya. Ini lagi-lagi cepat-cepat dia dapat ya. Hanya 500 orang saja yang pertama melakukan sign up mendapatkan 2 USDT. Selanjutnya ada juga first time deposit ya. Untuk kalian yang belum melakukan deposit di sini, kalian bisa mendapatkan juga 10 USDT apabila kalian melakukan deposit yang lebih dari 50 USDT setelah 7 hari ya. Dan juga ini harus via P2P yaitu peer to peer. Dan
Dan ini hanya untuk 1000 depositor pertama. Dan dapatkan juga 10 USDT buat kalian yang trading volume secara futures ya, lebih dari 50.000 USDT ya, dan terserah pair apapun juga, lagi-lagi untuk 1000 orang pertama. Dan yang terakhir trade spot dan mendapatkan 5 USDT dengan pair di sini kita bisa lihat BTC, Ethereum, PSG, Barcelona kayaknya ya, Juventus, AC Milan dan seterusnya ya. Dan kalau kita lihat di sini volumenya at least 100 USDT ya. Dan kalau ini untuk 500 pengguna pertama. Jadi kurang lebih seperti itu. Buat lo yang tertarik silahkan bisa ikutan ya. Cukup mudah, dan event ini kita bisa lihat kerjasamanya dengan ya beberapa fan token seperti PSG, Barcelona dan seterusnya ya. Jadi jangan lupa untuk selalu trade di Bybit. Oke, dan sekarang kita masuk ke Bitcoin Estimated Leverage Ratio dengan data All Exchange ya. Nah, apa itu Estimated Leverage Ratio? Jadi Estimated Leverage Ratio ini adalah suatu rasio antara open interest yang dibagi dengan coin reserve. Bahasa simpelnya ya, garis ungu ini semakin tinggi, semakin besar leverage yang dipakai oleh para traders on average, bukan ya, on average. Grammarnya salah ya. Nah, jadi yang kita bisa lakukan di sini adalah melihat probability terjadi short squeeze atau long squeeze ya. Kita ambil contoh short squeeze dulu. Untuk short squeeze ingat gue daerah sini ya. Salah, ini long. Short squeeze daerah sini. Nah, yang sering kali terjadi saat short squeeze adalah yang pertama, harga cenderung stagnan. Ya, dia cenderung ya sideways ya, naik turun tapi masih di daerah situ-situ saja. Tetapi estimated leverage ratio mulai meningkat ke atas seperti di sini ya. Nah, sekali lagi ini gue ambil contoh yang paling ekstrimnya biar gampang kelihatannya. Tentunya kadang-kadang bisa lebih subtle ya peningkatannya. Tapi intinya seperti ini. Yang penting adalah tiba-tiba peningkatan harga yang lumayan tajam dan estimated leverage ratio yang garis ungu ini turun secara lumayan juga gitu. Nah, kalau cukup kuat, seringkali terjadi penyilangan antara harga dengan si estimated leverage ratio. Sekali lagi, nggak harus seperti itu, tapi kalau ekstrimnya bisa seperti ini. Ya. Kenapa ini bisa terjadi? Ya? Ini terjadi karena posisi short yang terkena likuidasi, tentunya dalam jumlah yang cukup besar. Tentunya kita tahu posisi short itu adalah selling pressure atau tekanan para penjual, ya bahasa Indonesianya. Kind of weird, tapi ya itulah si translationnya. Intinya kita ambil si Otong misalkan ya. Si Otong punya posisi short di sini di angka misalkan 9.130. Nah, harga likuidasi dia misalkan di sini di 9.000 berapa? 9.500 lah misalkan ya. Nah, saat posisi short dia di sini aman kan? Naik sedikit aman, nggak apa-apa. Nah, tiba-tiba pas naik ke 9.500 si Otong kena likuidasi. Nah, saat si Otong kena likuidasi, artinya selling pressure dari si Otong hilang karena posisi dia di likuidasi, ya. Nah, tiba-tiba ada misalkan siapa? Si Budi. Si Budi buka posisi misalkan di tempat yang sama kayak si Otong. Nah, harga likuidasi dia misalnya lebih tinggi. Kalau si Budi itu, kalau si Otong itu di 9.500, si Budi itu di 9.600. Nah, tetapi karena si Otong kena likuidasi, akhirnya si Budi kena liquid juga. Nah, itu dia efek domino yang seringkali kita sebut sebagai short squeeze. Kita bisa lihat secara visualnya, estimated leverage ratio-nya atau leverage-nya turun secara cukup besar dan harga meningkat. Gitu, ya. Nah, kebalikannya tentunya adalah long squeeze. Ya, untuk long squeeze harusnya lebih self-explanatory ya. Kalau kita lihat contohnya di sini deh. Ya, jadi harga turun bersamaan juga dengan estimated leverage ratio yang turun. Ya, tentunya efek dominonya sama persis seperti yang short squeeze, tinggal dibalik aja logikanya. Ya, posisi short jadi posisi long. Logikanya sama, ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan sekarang kita lihat nih kondisinya sekarang seperti apa. Nah, yang sedikit menyeramkannya adalah saat Bitcoin mulai masuk ke sini, estimated leverage ratio-nya mulai meningkat. Jadi, probability untuk terjadi long squeeze mulai ada di sini, ya. Jadi, hati-hati ya, hati-hati buat yang punya posisi futures yang cukup besar, mulai resikonya bertambah di sini. Belum terlalu besar ya, tapi mulai bertambah, ya. Jadi, kurang lebih seperti itu gambarannya. Untuk detailnya ya, di titik-titik mana support-support penting, sekali lagi kita akan lebih bahas detailnya itu di DCWT atau Daily Charting with Toshi. Buat lo yang belum stay tune di situ, boleh datang ke YouTube channel kita, cari ada playlistnya spesifik untuk DCWT ya. Tetapi overall masih oke lah, masih oke, tapi mulai ada risiko yang bertambah ya.
Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian MVRV. Apakah Bitcoin masih dalam kondisi yang misalnya oversold atau tidak, ya? Oke, dan yang terakhir seperti biasa kita akan tutup si on-chain analysis kita ini dengan MVRV. Nah, MVRV ratio ini adalah suatu rasio antara coins market cap dengan realized cap. Nah, ini mengindikasikan apakah Bitcoin ini sedang dalam keadaan overvalued atau tidak, ya. Cara pakainya buat lu pengguna RSI harusnya sih kebayang, ya. Anggap ini 30, bukan 30, ini 70, ini 30. Tetapi cara ngitungnya nggak kayak RSI, ya, tapi pemakaiannya mirip RSI. Jadi simpelnya apa? Di titik-titik merah ini adalah 3,7. Jadi andaikan si garis biru ini menembus 3,7, artinya dia sedang overbought atau overvalued, ya. Dan vice versa tentunya, ya. Apabila dia si garis ungu ini menyentuh atau apalagi menembus dari angka 1, ini menunjukkan bahwa Bitcoin sedang dalam keadaan undervalued atau oversold, ya. Kalau kita lihat di siklus sebelumnya di 2020 ini akurat, ya, cukup akurat. Bahkan kita literally dapat nyaris pucuk di sini dan kita juga dapat bottom yang lumayan enak di sini sebenarnya, ya. Jadi buat lo yang kemarin nih misalkan udah dapat duluan info mengenai MVRV dari 2020. Saat dia tembus di angka 1 di sini pada Maret 2020, ya, di pertengahan lah, ya. Lo akumulasi di angka 5 ribuan dan TP pertama di sini, ya, di Januari tanggal 8 di 40.000, tepatnya 40.500. Lalu TP kedua itu di mana di sini? Di 48.000, TP ketiga di 55.000 dan TP terakhir itu di 55.600. Beda tipis, ya. Jadi lu nyaris dapat pucuknya. Jadi harusnya sih puas banget, ya, kalau lu pakai di siklus kemarin, alias kurang lebih 10x lah di sini, ya. Kalau sejuta jadi 10 juta gitu, ya. Kalau 100 juta lu hitung sendiri lah, ya. Nah, intinya siklus kemarin cukup akurat. Kalau kita lihat sekarang, ya, karena kondisi market kita lebih ekstrim pada 2022-2023 kemarin, ya 2022 lah, 2023 baru banget, ya. Dia masa akumulasinya lebih panjang, ya. Jadi lu basically dikasih waktu yang cukup lama sih, ya. Dari Juni sampai dia, ya, sempat naik bentar sih, ya. Ya lumayan lah beberapa bulan, ya. Intinya buat lu yang akumulasi kemarin saat di sini not bad sebenarnya. Nah, tetapi kondisinya sekarang lagi-lagi masih di atas dari 1, ya. Berarti secara MVRV ini sudah tidak sebagus dulu waktu di daerah sini, ya. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. Tapi untuk buat lo yang pengen tetap akumulasi bisa tetap ngikutin DCWT, ya. Buat yang MVRV sayangnya sudah cenderung sedikit kelewat. Walaupun lagi-lagi misalnya kemungkinan juga dia turun lagi sih, ya. Kita semua berharap ke The Fed lah itu, ya. Kalau The Fed sudah mulai kebijakannya mulai pivot, nah ini kemungkinan besar akan lanjut ke atas, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk MVRV-nya dan juga ending dari on-chain analysis kita pada hari ini. Dan sekali lagi gue akan ingatkan juga kalau walaupun ini bukan DCWT, tapi gue akan ingatkan juga jangan pakai uang panas. Itu aturan nomor 1, bukan cuma trading kripto tapi investasi di aset kelas manapun, ya. Jangan pakai uang panas. Dan yang kedua, pastikan jangan sampai over leverage, ya, apalagi kalau kalian yang futures trading. Jangan sampai kalian kegedean dan makan posisi spot kalian, ya. Jadi kurang lebih seperti itu update kita untuk pada hari ini. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang mungkin masih bingung cara baca chart, candles, dan hal-hal mendasar lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang belum punya akun di berbagai macam exchanger, bisa cek link reflektor di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.